Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dede, izinkan kita mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai perusahaan parfum yang bernama Eclipse Parfum. Berikut ada ringkasannya. Nama pemilik Fikri Ripaldi, bidang usaha industri kosmetik. Jumlah karyawan 9 orang. Pemasaran produk yang dipasarkan parfum, sasaran konsumen ada dari usia 15 sampai 50 tahun. Wilayah pemasaran Kuningan, rencana penjualan per tahun ialah 50.000. Selanjutnya produksi, kapasitas produksi kita 65.000. Lalu ada keuangan, total pembiayaan proyek untuk sebuah ruko Eclipse Parfum 909.621.500. Lalu modal sendiri 118.735.000. Pinjaman yang diajukan 600.191.000. Jangka waktu pengembalian pinjaman 5 tahun. Penjualan per tahun sekitar 1,2 miliar. Keuntungan per tahun ada di 136.845.000. Return of investment ada di 15,4%. Break even point ada di 47,4%. Selanjutnya ada aspek pemasaran akan dibacakan oleh Muhammad Graha. Kepada Agra saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materinya. Materi selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Yang pertama ada gambaran umum pemasaran. Jenis produk yang dipasarkan yaitu parfum. Wilayah pemasaran mencakup daerah Kuningan, misalnya itu ada kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Yang kedua itu ada permintaan. Jumlah permintaan terhadap produk, yang pertama ada sasaran pembeli atau konsumen. Jadi kita itu sasaran pembeli atau konsumennya itu di usia 15 sampai 50 tahun. Yang kedua itu ada jumlah konsumen di angka 62.500 per orang. Yang ketiga jumlah kebutuhan per bulan yaitu 125.000 unit. Yang keempat ada total kebutuhan per tahun yaitu sekitar 1.500.000 per unit. Jadi jumlah konsumsi ini diambil dari data Google. Total ada 624.862 jumlah penduduk. Asumsinya itu sekitar 10% dari jumlah penduduk membeli parfum. Jadi 624.864 kali 10% di angka 62.500 orang. Selanjutnya asumsi satu orang konsumen itu membeli 2 botol parfum selama sebulan. Jadi 62.500 dikali 2 botol ada di angka 125.000 unit. Yang terakhir itu ada total kebutuhan per tahunnya. Jadi selama sebulan toko parfum harus memproduksi 125.000 unit. Selanjutnya di sini tuh ada proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang dari 2020 sampai 2024 di angka segini. Yang selanjutnya itu ada penawaran pesaing. Jadi yang pertama itu pesaing tuh kita tuh ada one stop. Mereka itu memproduksi sekitar 500.000 unit per tahunnya. Yang kedua ada Amor Parfum sekitar 350.000 unit per tahun. Yang ketiga itu ada Yergi Parfum sekitar 65.000 unit per tahun. Yang keempat itu ada Uci Parfum sekitar 75.000 unit per tahun. Dan toko parfum lainnya kita masukkan angka di 355.000 unit per tahun. Jadi total penawaran per tahunnya itu ada sekitar 1.340.000. Di sini tuh ada proyeksi penawaran pesaing selama 5 tahun dari tahun 2024 sampai 2008. Selanjutnya ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran pesaing, strategi pemasaran perusahaan. Analisis pesaingnya ada di tabel berikut. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di aspek pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada aspek produksi akan dibacakan oleh saya sendiri.
Yang pertama adalah ciri-ciri produk. Produk parfum adalah wangian yang dirancang untuk mencerminkan identitas dan kepercayaan diri penggunanya melalui struktur aroma yang jelas. Terdiri dari top note, middle note, dan base note, sehingga wanginya berkembang secara bertahap dan tahan lama. Kemudian selanjutnya ada kegunaan utama produk kita yaitu parfum. Kegunaan utamanya adalah memberikan keharuman pada tubuh sehingga membantu meningkatkan rasa percaya diri kita dan kenyamanan pengguna yang beraktivitas. Selain itu, parfum berfungsi sebagai identitas personal, semacam ciri khas orang-orang tersebut. Selanjutnya ada proses produksi, yang dimana ada 3 tahap. Yang tahap pertama adalah input atau bahan baku, minyak esensial, bahan alami, alkohol, dan bahan pengikat. Sumber daya, peralatan produksi, dan tenaga kerja terampil. Selanjutnya informasi pasar, riset tentang preferensi konsumen dan tren industri. Lalu tahap 2 ada proses. Yang pertama ada pengembangan konsep, yang kedua formulasi, ketiga uji coba, keempat produksi, 5 pematangan, keenam pengemasan. Lalu tahap 3 adalah output, produk akhir, yaitu yang sudah melalui beberapa tahap sehingga menjadi sebuah parfum yang beraroma kualitas tinggi dan dokumentasi kualitas. Lalu yang terakhir ada penjualan, produk yang dipasarkan melalui berbagai saluran, menarik pelanggan dan menciptakan pendapatan. Selanjutnya ada kapasitas produksi per tahun. Nah, di tahun pertama kita rencana produksi 50.000 unit. Lalu selanjutnya ada biaya sewa per tahun untuk bangunan di jajaran Siliwangi ya. Per tahunnya 35 juta. Lalu selanjutnya ada utilitas dan sarana. Seperti pemasangan listrik, air, pemasangan instalasi telepon atau internet menghabiskan biaya sebesar 3.500.000. Lalu selanjutnya ada biaya mesin dan peralatan. Di antaranya adalah gelas ukur, pipet, botol pencampur, beaker gelas, corong kecil, timbangan digital, pengaduk kaca, botol parfum spray, label produk, strip wrap, box kemasan, rak penyimpanan botol, masker, sarung tangan, dan trash bag yang totalnya mencapai 479.737.000. Di sini kita juga membutuhkan kendaraan, mobil dan motor dengan merek Beat dan Daihatsu. Jumlah keseluruhan kendaraan adalah 170 juta. Lalu selanjutnya ada bahan baku atau bahan pembantu seperti fragrance oil, alkohol parfum, fixatif, air demineral, dan bahan pembantunya yaitu lap alkohol. Totalnya 641.450.000. Selanjutnya ada persyaratan pembelian bahan baku. Dalam proses pembelian bahan baku untuk produksi parfum, Eclipse Parfum menetapkan sejumlah persyaratan yang ketat untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan produk semua bahan. Seperti minyak esensial, bahan sintetis, dan alkohol harus memenuhi standar kemurnian dan kesegaran yang tinggi serta memperoleh dari pemasok terpercaya yang dapat memberikan praktek keberlanjutan melalui sertifikasi. Lalu ada ketersediaan dan kesinambungan bahan baku. Ketersediaan dan kebersihan bahan baku merupakan aspek kritis dalam produksi parfum Eclipse yang bertujuan untuk memastikan proses produksi berjalan lancar tanpa gangguan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan mengembangkan hubungan yang erat dengan pemasok lokal yang dapat menjamin pasokan bahan baku berkualitas tinggi seperti minyak esensial dan bahan alami lainnya. Lalu selanjutnya kita membutuhkan tenaga kerja ya. Hanya 2 orang, yaitu kasir dan staf dengan gaji per hari 50.000. Jumlah jam kerja kita dalam setahun ada di 265 yang mana karyawan mendapatkan libur selama 100 hari per tahun. Biaya pengeluaran untuk tenaga kerja langsung sekitar 26.500.000. Selanjutnya ada biaya umum pabrik. Biaya untuk menunjang kegiatan produksi. Yang pertama adalah pemeliharaan mesin dan peralatan.
Yang kedua suku cadang, bahan bakar, oil dan lain-lain. Yang ketiga listrik, air dan lain-lain. Yang keempat pemeliharaan bangunan yang totalnya 4.200.000. Selanjutnya ada limbah. Yang pertama adalah limbah, kualitas limbah dan cara pembuangannya. Dalam proses produksi Eclipse parfum, limbah yang dihasilkan meliputi sisa bahan baku seperti logam dan plastik dari kemasan, serta limbah cair dari proses pencampuran dan pengemasan. Untuk mengelola limbah dengan efektif, perusahaan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Limbah padat seperti sisa bahan alami diolah menjadi kompos untuk digunakan dalam pertanian lokal, sementara kemasan yang tidak terpakai diperoleh dari pemasok yang menawarkan opsi ramah lingkungan. Limbah cair dikelola dengan sistem penyaringan yang memadai sebelum dibuang, memastikan bahwa zat berbahaya dipisahkan dan tidak mencemari lingkungan. Lalu selanjutnya ada biaya pengendalian limbah per tahun sebesar 5 juta. Prosedur IPAL. Prosedur IPAL ini untuk Eclipse parfum dimulai dengan tahap pengumpulan limbah cair dari proses produksi yang kemudian dilarikan ke tangki prapengolahan untuk mendapatkan partikel padat dan mengurangi beban pencemar. Selanjutnya limbah cair yang telah diklarifikasi masuk ke dalam tangkai aerasi, di mana mikroorganisme digunakan untuk mengurangi zat organik dalam air limbah melalui proses aerasi. Setelah proses ini, air limbah dilanjutkan ke tangki pengendapan yang endapan lumpur aktif untuk terpisah dari air bersih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Satria. Kepada Satria saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan aspek organisasi dan SDM. Di sini saya akan membacakan nama perusahaannya ada Eclipse Parfum, nama pemilik atau pimpinan ada Saudara Fikri Rivaldi, alamat kantor dan tempat usaha ada di Jalan Siliwangi Kuningan nomor 45511. Bentuk badan hukumnya ada di PT, tahun berdirinya ada di 2026. Yang pertama di sini ada bagan atau struktur organisasi, ada manajer operasional, ada Pikri, tim produksi ada Agra, tim R&D ada Husen, dan tim pemasaran ada di Satria Putra Andrian. Sini saya akan membacakan uraian jabatan. Direktur atau uraian tugasnya memimpin, jumlah 1 orang, per bulannya ada di 5 juta dan per tahunnya ada di 60 juta. Yang kedua manajer atau mengkoordinasi, jumlah 1 orang, biaya jumlah bulannya gajinya ada di 4 juta dan per tahunnya ada di 48 juta. Selanjutnya ada staf administrasi, jumlah 2 orang ada di 2.430.000 rupiah dan per tahunnya ada di 58.320.000 rupiah. Yang terakhir yang selanjutnya ada OB kebersihan, jumlah 1 orang ada di 1.500.000 per bulan, per tahunnya ada di 18 juta. Selanjutnya ada satpam atau keamanan, jumlah 1 orang, biaya per bulannya ada di 1.500.000 dan per tahunnya ada di 18 juta. Yang selanjutnya ada driver atau transportasi, jumlah 1 orang, total per bulannya 1.500.000 dan per tahunnya 18 juta. Jadi semuanya jumlah yang dikalkulasikan totalnya ada di 220.320.000 rupiah. Selanjutnya ada di perizinan. Yang pertama ada izin prinsip dan intasi teknis. Kedua ada situ surat izin tempat usaha. 3 ada SIUP surat izin usaha perdagangan. 4 TDP tanda daftar perusahaan. 5 NPWP nomor pokok induk wajib pajak. 6 akte pendirian dan yang terakhir ada dan lain-lain. Di sini untuk perizinan yang dibutuhkannya ada di akte pendirian saja.
biayanya ada di Rp4.500.000 dan total keseluruhannya ada di Rp4.500.000. Oke, baik, selanjutnya ada di kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Ini diagramnya. Pertama ada survei pasar, 2 menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, survei mesin atau peralatan, instalasi listrik, air dan telepon, mencari tenaga kerja, uji coba produksi, dan yang terakhir ada operasional. Di sini untuk survei pasar biaya produksinya ada di 200, menyusun rencana usaha ada di 450.000, mengurus perizinan ada di 4.500.000, survei tempat usaha ada di 500, survei mesin atau peralatan di 500, instalasi listrik, air, telepon ada di 3.500.000 rupiah, mencari tenaga kerja ada di 300.000, uji coba produksi ada di 550.000, dan untuk operasionalnya ada di 500.000. Jadi total biaya praoperasi ini dikenakan biaya sebesar 11 juta rupiah. Terus yang selanjutnya ada di inventaris kantor ya. Inventaris kantor yang pertama ada laptop merek Asus dengan harga 5 juta. Terus AC merek Panasonic, printer, ada HP, stop kontak ada Micontek, meja ada di Ogi, lampu ada di Philips, dan yang terakhir kursi di Deli. Ini untuk jumlahnya ya, ada di ini. Dan untuk total inventaris kantor tersebut ada di angka 28.190.000 rupiah untuk inventaris kantor ini. Dan yang terakhir saya akan membacakan tentang perlengkapan kantor. Yang jenis biaya perlengkapan kantor ada di alat tulis dengan total 500.000. Yang kedua buku, faktor, order, dan kop surat atau amplop ada di 500.000. Jadi total untuk perlengkapan kantor ada di 1 juta. Ada di 1 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Satria. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Husein. Pada Husein saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya proyek kita. Ini adalah gambaran proyek kita. Yang pertama itu ada investasi harta tetap. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada bangunan, yang ketiga ada mesin dan peralatan, yang keempat ada inventaris kantor, dan yang kelima ada kendaraan dan lain-lain. Dan total harta tetapnya berada di angka 605.191. Yang kedua ada investasi praoperasi. Yang pertama ada survei pasar, yang kedua ada menyusun rencana usaha, yang ketiga ada mengurus perizinan, yang keempat ada survei tempat usaha, yang kelima ada survei mesin atau peralatan, yang keenam ada instalasi listrik, air, telepon, yang ketujuh ada mencari tenaga kerja, yang kedelapan ada uji coba produksi, dan yang kesembilan ada operasional. Total praoperasinya berada di angka 605.191. Berikutnya ada modal kerja, biaya pokok produksi. Yang pertama ada bahan baku dan pembantu, ada berada di angka 641.450. Yang kedua ada upah tenaga produksi di angka 26.500. Ya, yang ketiga ada biaya umum pabrik di angka 4.200 dan total biaya pokok produksinya 672.150. Berikutnya ada biaya usaha, yang pertama itu direktur, yang kedua ada manajer, yang ketiga ada staff, yang keempat ada OB, yang kelima ada satpam, yang keenam ada driver, yang ketujuh ada biaya pemasaran, yang kedelapan ada suplai kantor, yang kesembilan ada sewa, dan yang kesepuluh lain-lain. Total biaya usaha berada di angka 256.322, dan total keseluruhannya berada di 605.191
dan prosentasenya berada di angka 67%. Berikutnya proyeksi laba rugi. Ini gambarannya ya. Yang pertama ada rencana produksi dalam set, penjualannya berada di angka tahun pertama ada 1 miliar 250 juta, yang tahun kedua ada 1 miliar 375 juta, tahun ketiga 1 miliar 512 juta 500, tahun keempat 1 miliar 663 juta 750, dan tahun kelima berada di angka 1 miliar 830 125 juta. Biaya pokok produksinya ada bahan baku dan pembantu, dan yang kedua ada upah tenaga produksi, yang ketiga ada biaya umum pabrik, dan total biaya pokok produksinya berada di angka tahun pertama 672 juta 150, tahun kedua berada di angka 739 juta 365, tahun ketiga di angka 813 juta 300, di tahun keempat 894 juta 631, dan di tahun kelima 984 juta. Dan laba kotornya tahun pertama 577 juta 850 ribu, tahun kedua 635 juta 635, tahun ketiga 699 juta 198, tahun keempat 769 juta 118, dan tahun kelimanya 846 juta. Berikutnya ada biaya usaha. Yang pertama ada gaji pimpinan, yang kedua ada gaji manajer, yang ketiga ada gaji staf, yang keempat ada gaji administrasi dan keuangan, yang kelima ada OB, yang keenam ada sopir, yang ke-8-nya ada biaya pemasaran, yang ke-9-nya ada kantor, dan yang ke-10 ada biaya sewa dan lain-lain. Dan total usaha sebelumnya yaitu di tahun pertama ada 256 juta 322, di tahun kedua 256 juta 322, di tahun ketiga 256 juta 322, di tahun keempat 256 juta 322, dan di tahun kelimanya 256 juta 322 dengan angka yang sama. Berikutnya ada total biaya usaha berada di angka 273 juta 748, dan laba usahanya 304 juta 101, bunga 50%-nya 152 juta 50, laba sebelum pajaknya 152 juta dengan angka yang sama seperti bunga 50%. Berikutnya ada pajaknya 15 juta 205 ribu, laba hamil jatuhnya ada 136 juta 845 dengan persentase yang berbeda-beda. Yang tahun pertama 47%, tahun kedua 43%, tahun ketiga 39%, tahun keempat 36%, dan tahun kelimanya 32%. Berikutnya ada penyusutan. Yang pertama ada bangunan, yang kedua ada mesin dan peralatan, yang ketiga ada inventaris kantor, yang keempat ada kendaraan, dan yang kelima ada lain-lainnya. Jumlah nilai angkanya itu 677 juta 927, dan per bulannya itu 17 juta 333. Amortaris investasi praoperasi dengan nilai 11 juta, penyembulannya 91.667. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Total penjualan, ini gambaran proyeksi arus kasnya ya. Di arus kas masuk bertotal 2 miliar 431 juta 922, dan di arus kas keluarnya bertotal total kas keluarnya ada di angka 1 miliar 406 juta 254, dan kas netonya berada di angka 1 miliar 25 juta 668.
kewajiban bank, total kewajiban banknya yaitu berada di angka 158.177 dan saldo kas akhirnya berada di angka 867.491. Lanjut ada kas masuk, dan sampai yang pertama ada kas masuk, yang kedua ada penjualan tunai, yang ketiga ada penjualan piutang. Berdasarkan 5 tahun berikut, di tahun kelima yaitu berada di angka 1.830.125. Total kas keluarnya berada di angka 1.406.000.000 dan kas netonya berada di angka 423.870. Faktor diskon berada di angka 0,4371 dan nilai sekarang berada di angka 185.277. Faktor diskon 60% yaitu berada di angka 0,0954 dan nilai sekarang berada di angka 40.423 dan nilai IRR-nya yaitu 24,35%, NPV-nya 127.998. Berikutnya proyeksi neraca. Berikut gambaran proyeksi neraca dari perusahaan kita. Yang pertama ada harta lancar, yang pertama ada kas, yang kedua ada piutang, yang ketiga ada persediaan, dan total harta lancarnya itu dengan dari tahun ke tahun sampai 5 tahun terakhir itu berada di angka 867.491. Dan harta tetapnya totalnya berada di angka 712.927. Investasi praoperasinya berada di angka 11 juta dan total harta berikut keseluruhan yaitu ada berada di angka 1.504.290. Selanjutnya ada utang dan modal. Yang pertama itu ada utang lancar. Utang lancar, total hutang lancarnya berada di angka 185.694. Yang kedua ada hutang jangka panjang, total hutang jangka panjang berada di angka 0 karena demi Allah tuh. Ya, selanjutnya ada modal. Total modalnya berada di angka 2.907.703 dan total hutang dan modalnya berikut sebagai berikut ialah 2.722.000.000 dan ROI-nya laba atau total harta dikali 100%. Yang pertama ada 15,4%, yang keduanya 17%, yang ketiganya ada 16,9%, yang keempatnya ada 15,9%, dan yang terakhirnya ada 14,9%. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Husein telah melakukan presentasi. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.